3, 2, 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu dari Prodi S1 Sistem Informasi dan saya dari Universitas Dinamika, Surabaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ini adalah penjelasan baru, contoh kasus sistem komputer pada saat ingin mengetik di Microsoft Word. Di mana yang pastinya ada komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer yang dibutuhkan untuk pengetikan Microsoft Word itu ada hardware, software, dan brainware. Di mana hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah seperti penggunanya. Untuk hardware, yang pertama yang dibutuhkan adalah input. Lalu yang kedua adalah proses, lalu yang ketiga adalah output. Input ini seperti kita ingin memasukkan datanya, proses ini yang akan memproses data yang telah kita masukkan, dan output ini yang akan menampilkan apa yang telah kita kerjakan. Hardware input terdiri dari mouse, di mana mouse ini kalau dalam Microsoft Word digunakan untuk membuat sebuah gambar pola atau meng-highlight gitu. Ya, seperti itulah. Dan keyboard yang pasti untuk mengetik. Hardware proses, di mana terdiri dari prosesor atau CPU, yang prosesor ini itu fungsinya untuk membuat semua komponen hardware yang ada dalam komputer itu disuruh untuk bekerja semuanya. Jadi CPU ini itu seperti otak dari komputer. Lalu ada RAM yang akan memproses program aplikasinya. Kalau CPU adalah yang memproses seluruh hardware-nya, kalau RAM itu adalah yang memproses si aplikasinya. Atau untuk contoh kasus kali ini itu Microsoft Word. Lalu yang ketiga ada motherboard, di mana motherboard ini seperti wadah yang menghubungkan antara CPU dan juga RAM. Dan juga ada lagi yaitu GPU. GPU ini yang memproses output atau memproses hal-hal yang bersifat untuk ditampilkan. Jadi GPU ini tugasnya sangat berat, jadi apapun yang ditampilkan akan diproses oleh GPU. Misalnya monitor. Monitor bisa menampilkan sebuah gambar itu disebabkan oleh GPU, karena adanya GPU. Dan motherboard ini sendiri juga menampung GPU. Jadi motherboard adalah sebuah wadah dari 3 jenis hardware proses yang ada di sini. Oke, untuk hardware outputnya sendiri, yang pertama ada monitor. Jika Anda menggunakan monitor, maka yang pertama, kalau Anda menggunakan proyektor, maka boleh saja Anda bisa menggunakan proyektor sebagai output. Lalu yang ketiga adalah printer, di mana yang pastinya sesuatu hal yang berhubungan dengan dokumen mungkin akan disuruh untuk di-print menjadi bentuk fisik, bukan bentuk digital. Oke, untuk software. Software yang pertama ada 2 jenis untuk kasus ini, yaitu yang pertama adalah sistem operasi, lalu yang kedua ada program aplikasi, dan ya, pada kasus ini yang dibutuhkan adalah Microsoft Word. Oke, lanjut. Software sistem operasi atau OS atau Operation System. Yang pertama ada Windows dan yang kedua ada Mac OS. Maksud dari sistem operasi mendukung adalah yang mendukung program aplikasi yang diinginkan. Seperti misalnya Microsoft Word ini, Mac OS nampaknya masih mendukung untuk saat ini produk-produk dari Microsoft. Kalau Windows pasti jelas karena Windows berasal dari Microsoft. Oke, lanjut. Ada software program aplikasi. Software program aplikasi yang dibutuhkan untuk kasus ini adalah hanya Microsoft Word. Mungkin masih ada yang menggunakan versi sebelum-sebelumnya, tapi mungkin untuk yang terbaru ini juga bisa digunakan juga. Maksudnya apa? Saya nggak tahu. Oke, yang terakhir adalah brainware, di mana brainware sendiri adalah Anda. Anda adalah brainware itu. Anda adalah yang mengoperasikan keseluruhannya.
di mana Anda mengetik, di mana menggunakan mouse, di mana Anda melihat hasil output yang diberikan oleh komputer. Itulah Anda. Itulah Anda. Karena Anda yang akan mengoperasikan segalanya. Jadi, misalnya, eh, secara rincinya seperti ini. Anda akan menyalakan komputer hingga tampilan keluar pada layar monitor, di mana itu adalah output. Monitor sebagai output, dan saat Anda menyalakan komputer, CPU akan bekerja. Lalu, membuka program Microsoft Word, saat tampilan sudah keluar, Anda bisa membuka program Microsoft Word dan membuat file baru, di mana saat Anda membuka program Microsoft Word ini, Anda pasti menggunakan, maksudnya melihat tampilannya dari monitor, lalu Anda menggunakan mouse, Anda menggunakan keyboard untuk mengetik atau mencari program aplikasinya, yang kemudian pada saat Anda sudah masuk ke programnya, program Microsoft Word khususnya, untuk kasus ini, Anda akan mengetik sebuah kata-kata atau menambah gambar, pola, lalu setelah Anda selesai membuat sebuah dokumen, bisa langsung di-save atau langsung di-print out. Jadi, untuk keseluruhannya semuanya sudah dirangkum di sini. Jadi saat Anda menyalakan komputer, CPU bekerja. Saat tampilan setelah dinyalakan tertampil pada monitor, itu GPU juga akan bekerja, RAM juga akan bekerja. Lalu saat Anda buka program Microsoft Word, oh iya ya, RAM juga akan ikut bekerja membantu CPU dalam membuka program Microsoft Word dan membuat file baru tentunya. Lalu saat Anda berada di program Microsoft Word dan menambah sebuah gambar atau pola, itu yang bekerja nantinya adalah RAM dan juga VGA atau GPU. Setelah selesai, Anda akan men-save. Nah, di situ RAM akan memproses kepada CPU bahwa dokumen ini di-save, lalu Anda akan memprint out dokumen ini, maka output printer tadi juga akan bekerja. Jadi, mungkin itu saja pembahasan secara singkat dari saya mungkin. Ya, itu saja. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Karena ini adalah sebuah channel YouTube. Jadi Anda boleh untuk like dan subscribe. Tapi jika Anda tidak suka dengan konten seperti ini, Anda boleh dislike. Tidak apa-apa. Saya adalah orang yang sangat terbuka. Ya, sekian dari saya, Muhammad Bayu, dari Prodi S1 Sistem Informasi yang ada di Universitas Dinamika. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk Anda.